Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orval Alisandra Putra Feriwano dari Prodi Pemeliharaan Mesin jurusan Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin, akan meresum buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab ini menjelaskan tentang orientasi dan pemikiran kita tentang pendidikan Pancasila, yang dimana terdapat berbagai landasan pendidikan Pancasila, yang diantaranya landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Bab 2. Memahami sejarah lambang Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila sebagai dalam sejarah dan lambang negara Indonesia, dan pemahamannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PX/2012 adalah bagian penjelasan dari bab ini, yang dimana dijelaskan bahwa begitu kuatnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab ini menjelaskan pengertian filsafat dan Pancasila sebagai sistem filsafat, lalu konsep dasar filsafat dan landasan filsafat Pancasila. Yang dijelaskan bahwa Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara, berarti bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang memuat ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip dasar saja, sedangkan ajaran-ajaran lain seperti sistem ekonomi, politik, dan sebagainya dapat dideviasikan dari prinsip dasar tersebut. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab ini menjelaskan pengertian nilai, etika, norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab ini dijelaskan mengenai hakikat nilai-nilai dan isi arti dalam Pancasila, serta refleksi nilai-nilai keislaman Pancasila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab ini dibahas tentang pengertian, makna, kedudukan, dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, serta memahami makna Pancasila dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PU/11/2013, yang di dalamnya dijelaskan bahwa pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi kehidupannya, maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Bab ini di dalamnya membahas perkembangan dan konsepsi demokrasi di Indonesia. Dijelaskan pada bab ini bahwa istilahnya demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kreatin yang berarti pemerintah. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di dalam bab ini dibahas sejarah, istilah, macam-macam, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, dan dijelaskan bahwa hak asasi manusia dijamin oleh hukum karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia. Bab ini membahas arti Pancasila dalam kedudukan dan pembukaan UUD 1945 serta kedudukannya, dan hubungan-hubungan yang ada serta strukturnya. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian Pancasila dengan paradigma dan hal-hal lainnya yang bersangkutan, serta eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi.